Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom juga buat Bapak Ibu yang di rumah yang saat ini beribadah melalui live streaming. Silakan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Pagi ini kita membawa musik yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebuah ucapan syukur kami ya Bapa atas kasih-Mu Tuhan, atas setiap berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Yang pagi hari ini Tuhan mulai yang terbaik. So
baru setiap pagi ya Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami ucap syukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan hati kami terus menyembah Engkau ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap karya-Mu Tuhan. Menebusan-Mu Bapa atas setiap hidup kami ya Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ya Yesus. Engkau yang kuduskan, Engkau yang layakkan Tuhan. Biar setiap pujian Tuhan boleh menjadi pujian yang indah Tuhan di mata-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ucap syukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Amin. Kita percaya Tuhan Yesus sangat baik. Kasih-Nya sangat melibat di setiap kita. Amin. Terima kasih ya Dedi. Haleluya.
menyertai setiap kita saudara. Amin. Saya buka kesaksian bagi jemaat ini yang sudah cinta kasih Tuhan. Dipersilakan, dan juga bagi jemaat yang di rumah dan mengabaikan tangan bila ingin memberikan kesaksian. Baik, sambil menunggu kita angkat pujian. Aku ingin selalu berada di bila. Tuhan Yesus nggak memberikan hidup yang selalu indah, selalu mudah, tapi Tuhan Yesus berjanji kalau Tuhan Yesus akan menyertai setiap kita, bahkan melalui setiap gunung yang tinggi, melalui setiap badai hidup kita, Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Baik, jika tidak ada yang bersaksi, saya tutup kesaksian. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Biar melalui ujian ini kita boleh nyatakan ya Bapak, pertolongan kami Tuhan, pengharapan kami Tuhan hanya pada Dia. Biar hati kami selalu tenang Tuhan.
karunia-Mu selalu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami masih boleh beribadah, baik yang di gereja maupun yang di rumah atau online ya Bapa. Ini kesempatan yang Kau berikan buat kami mau mensyukurinya, kami mau menggunakannya sebaik mungkin Tuhan. Kau boleh memuji, menyembah-Mu, menerima kebenaran firman-Mu, merenungkannya juga ya Bapa, bahkan melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara buat setiap kami Tuhan, pagi hari ini Bapa, taruh kerinduan-Mu di hati hamba-Mu, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu ya Bapa, di dalam hamba-Mu sampaikan isi hati-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terima firman-Mu pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Shalom juga buat saudara-saudara di rumah. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur masih punya kesempatan beribadah baik offline maupun online. Dan terutama kita yang di gereja sangat bersyukur sekali buat kesempatan seperti saat ini. Karena kita nggak tahu kondisi kedepannya bagaimana, masih bisa kita seperti ini kita nggak tahu. Tapi ketika kita masih punya kesempatan, mari kita gunakan itu. Kan? Kalau info terbaru kemarin COVID penambahannya 3.300, luar biasa sekali. Jumlahnya semakin banyak saudara. Tapi kita bersyukur masih ada kesempatan, masih memungkinkan kita beribadah di gereja juga memungkinkan, puji Tuhan. Jadi kalau mungkin kita masih muda, kita sehat, kita punya kesempatan itu, mari saya undang boleh ikut di ibadah offline kalau masih memungkinkan seperti saat ini saudara. Karena kalau ibadah di gereja pastinya kendalanya lebih sedikit. Kalau di rumah kendalanya cukup banyak saudara. Banyaknya apa mas? Lagi kita mau nyembah Tuhan, tahu-tahu, waduh sinyalnya putus misalnya, ya kan? Lagi enak-enaknya mau nyembah Tuhan, tahu-tahu ada tetangga datang, ada tukang sayur datang, bu, sayur bu. Nah, terus kadang seperti minggu yang lalu suaranya hilang misalnya, ada saja kendalanya. Makanya kalau memungkinkan, kita masih sehat, kita masih muda, mari kita datang. Kalau masih memungkinkan, kondisinya seperti saat ini masih memungkinkan. Beda lagi kalau misalnya zonanya sudah berubah, lingkungan kita sudah zona merah misalnya, kita nggak bisa lagi, nggak masalah saudara. Puji Tuhan, langsung saja kita membuka Alkitab kita. Kita mau lihat di dalam 1 Tesalonika 5 saudara. Firman Tuhan yang asing buat setiap kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita biasanya baca dari ayat yang ke-16. Kalau ayat-ayat ini seperti sebuah satu paket yang luar biasa. Jadi kita baca saja dari ayat yang ke-16. Tapi kita poinnya di ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di sini mungkin kita berpikir, wah terlalu sering mas firman tentang mengucap syukur. Tetapi ketika Tuhan mau ini kita renungkan kembali, berarti luar biasa sekali saudara. Tuhan mau berikan kekuatan buat setiap kita pada masa-masa sekarang ini. Masa-masa di mana orang dunia katakan masa-masa yang sulit. Biar mereka katakan itu, kita gak perlu itu, kita katakan masa yang sulit. Kita mau imani, kita tetap survive di dalam Tuhan. Jadi dari masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan ingatkan kembali untuk kita belajar mengucap syukur. Sedangkan dunia memberikan banyak alasan untuk kita mengeluh, untuk kita bersungut-sungut. Misalnya, yang bekerja misalnya, mas gajiku dipotong mas, gimana mau bersyukur mas? Gajimu tuh aja
empot-empotan 1 bulan. Waduh, gaji utuh aja kayaknya berat, apalagi dipotong mas. Ya kita masih bisa mensyukurinya saudara. Meskipun dipotong berarti kita, oh ya kita berarti masih ada pekerjaan meskipun hasilnya separuh dari yang sebelumnya. Mas aku di PHK ini mas, masa masih bisa bersyukur, mengucap syukur? Ini alasan yang tepat untuk mengeluh dengan di PHK misalnya. Tapi Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin lewat kejadian tadi di PHK, mungkin Tuhan siapkan tempat pekerjaan yang lebih baik lagi buat kita. Tuhan mau mungkin kita, oh ya ada suatu kreativitas supaya, oh ya bagaimana punya usaha sendiri, gak mengandalkan orang lain, gak mengandalkan kantor misalnya. Jadi kita tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ibu rumah tangga juga sekarang banyak mengeluh, ya kan? Pasti dampaknya ke ibu rumah tangga kalau gaji kepotong, uang belanja jadi berkurang, ya kan? Apalagi sekarang sekolah masih online, ya kan? Pasti butuh modal kuota. Puji Tuhan sekarang mulai ada kuota dari pemerintah buat anak sekolah. Kita bisa perhatikan awal kemarin gak ada subsidi itu, akhirnya ibu rumah tangga kalau waduh sekolah di rumah malah repot. Kita ngajarin, terus ada tugas-tugas, terus kalau online kuotanya juga gede misalnya. Banyak sekali orang mengeluh sekarang. Belum yang tagihan listrik. Kemarin teman saya sempat cerita juga, saya tuh biasanya mas 1 bulan 3 jutaan, sekarang sampai 6 juta, 2 kali lipat. Ini gimana sih pemerintah? Nyalainnya pemerintah saudara, nyalainnya pemerintah langsung. Padahal kalau kita di rumah, kebanyakan di rumah pasti tagihan pasti meningkat saudara. Biasanya 1 hari ngecas HP 1 kali misalnya. Karena kita online terus bisa 1 hari bisa sampai 3 kali misalnya. Belum kita nonton TV bisa lebih banyak lagi durasinya, listrik pasti meningkat. Tapi Tuhan mau kita tetap mengucap syukur. Bukan dalam 1 hal, bukan dalam 2 hal, 3 hal, tapi dalam segala hal. Ya tadi kita masih bisa bekerja, puji Tuhan. Kita masih sehat, puji Tuhan. Bahkan seandainya pun sakit pun juga masih bisa katakan puji Tuhan. Saudara mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu awal-awal ya kan, kalau nggak salah Ibu Gembala sempat share di grup kesaksian seorang pilot yang terkena COVID-19. Kalau Tuhan izinkan dia kena, akhirnya menjadi kesaksian yang luar biasa, ya kan? Dia bisa bersaksi buat teman-temannya di satu ruangan, ya kan? Dia bisa bersaksi lewat video itu, akhirnya banyak yang menonton, menjadi berkat yang luar biasa. Jadi seandainya sakit pun tetap kita masih bisa mengucap syukur, puji Tuhan. Tuhan izinkan mungkin lewat ini untuk bersaksi. Ya kan? Makanya waktu awal-awal dulu sempat waktu Petamburan juga anak-anak seminari juga kena. Kita bisa berpikir positif bahwa oh iya, mungkin mereka mau ditempatkan di Wisma Atlet atau di rumah sakit itu untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Jadi jangan kita berpikir negatif, wah orang Kristen kok bisa kena, hamba-hamba Tuhan kok bisa kena. Ingat saudara, Tuhan bisa izinkan itu terjadi dengan sebuah rencana yang luar biasa. Kalaupun kena seperti yang pilot tadi, bisa bersaksi menjadi berkat yang luar biasa saudara. Jadi dalam keadaan ini kita tetap bisa mengucap syukur dalam banyak hal. Orang menjadi lebih kreatif, ya kan? Banyak di rumah harusnya lebih kreatif. Karena penghasilannya turun, lebih kreatif berpikir bagaimana nih? Sempat kemarin ada customer saya datang, teman sudah lama datang bawa pelek. Saya tanya, dia seorang pilot Garuda, gimana? Dampaknya buat pilot gimana? Waduh mas, luar biasa mas dampaknya gitu kan. Bulan lalu saya terbang jadwal itu cuma 2 kali 1 bulan. Bulan ini sama sekali nggak terbang mas. Kita bisa bayangkan. Tapi masih gaji pokok masih kan, ya puji Tuhan masih ada gaji pokok, tapi dipotong juga. Sedangkan hasilnya paling gede biasanya dari terbangnya jadwal terbang tadi gitu kan. Akhirnya apa? Ya cari-cari pelek, dirapiin, dijual lagi. Jadi lebih kreatif saudara, gitu kan.
Zaman sekarang jadi lebih kreatif. Oh puji Tuhan. Oh puji Tuhan, dengan keadaan ini kita lebih peduli dengan kesehatan kita. Lebih rajin cuci tangan, kemana-mana pakai masker, jaga jarak. Terlebih lagi mau olahraga, yang dulu mungkin malas olahraga. Mau berjemur pagi hari, misalnya dulu kayaknya kena matahari anti banget. Nah, jadi di dalam segala hal tadi kita bisa berpikir positif dan mengucap syukur gitu loh. Ibu rumah tangga pun juga saya perhatikan masa pandemi ini juga luar biasa. Kalau saya boleh perhatikan di rumah-rumah sekarang banyak sekali stok beras yang berlimpah gitu kan saudara. Amin saudara. Saya perhatikan belakangan ini toko-toko sembako pembeli beras agak turun. Kenapa? Karena stok beras di rumah-rumah berlimpah gitu loh. Dari pemerintah, dari presiden, dari gubernur ada juga. Stok berasnya sampai sekarang gak habis-habis, belum habis datang lagi. Jadi kita tetap bisa mengucap syukur meskipun keadaan seperti sekarang ini. Nah, mari sekarang kita lihat kembali dalam 1 Tesalonika tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekarang manfaatnya apa kita mengucap syukur? Di sini dalam mengucap syukur kita dituntut selalu intikan dalam artian berpikir positif, saudara, berpikir positif. Manfaatnya jelas sekali kalau kita bisa lihat di sini. Kita perlu garis bawahi bagian ini. Biasanya kita bacanya sampai di dalam titik ini, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sudah biasanya sampai di situ. Biasanya yang kita renungkan, yang kita ingat-ingat hanya sampai di situ. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Padahal bagian selanjutnya ini, coba. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi poin pertama, manfaat mengucap syukur adalah ketika kita mengucap syukur, ketika kita selalu berpikir positif dan mengucap syukur, kita melakukan kehendak Tuhan. Jelas sekali. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin pertama, manfaatnya berarti baik buat roh kita, saudara. Roh ini kan hubungannya bagaimana kita dengan Tuhan. Kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini yang bagaimana koneksi kita dengan Tuhan, dan disinilah manfaat pertamanya. Ketika kita mengucap syukur, kita selalu berpikir positif, kita mengucap syukur terus. Manfaat pertama baik buat roh kita, karena kita melakukan firman Tuhan. Sekarang kita lihat, kita coba bandingkan dengan, kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-9 dan 10. Nanti kita juga buka di dalam Bilangan 21, kita bisa siapkan dulu. Kita tandai, karena kita akan jadikan pembanding, saudara. Bilangan 21 ayat ke-5 dan 6. Nah, pertama kita akan baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Di sini Rasul Paulus memberikan sebuah definisi yang sangat jelas. Di sini dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan. Terus ayat yang 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut. Bersungut-sungut, mengeluh menurut Rasul Paulus bisa dikatakan seperti mencobai Tuhan. Ini apa yang disampaikan Rasul Paulus. Sekarang kita lihat di dalam Bilangan. Kisahnya sama. Memang di 1 Korintus tadi diambil dari Bilangan ini, Bilangan 21 ayat yang ke-5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu,
yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, kita bandingkan dalam 1 Korintus tadi dengan di bilangan ini. Kalau Korintus, kalau Rasul Paulus katakan bersungut-sungut itu seperti mencobai Tuhan. Kalau di bilangan dikatakan lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Di sini keluhan mereka, sungut-sungut mereka dikatakan di dalam bilangan seperti sebuah perlawanan kepada Tuhan. Jadi ketika mereka mengeluh hal itu, mereka bersungut-sungut, wah kami bosan dengan ini, makanan ini. Dikatakan mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Akhirnya dikatakan ayat yang selanjutnya, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ternyata berat sekali. Mungkin kita berpikir bersungut-sungut itu hal yang kecil, Mas. Cuman ngeluh aja kok. Tapi kita bisa baca, ini kisah bukan perumpamaan ya, ini kisah nyata. Ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka mengeluh, dikatakan mereka berkata-kata melawan Allah. Apa yang Tuhan kerjakan? Ular datang. Tuhan izinkan ular datang memagut mereka sampai banyak yang mati, saudara. Kita bisa bayangkan, seandainya saat itu terjadi, misalnya. Ketika kita mengeluh, tahu-tahu keluar ular, misalnya, ngeri banget kan, saudara? Ngeri banget. Memang hal ini nggak terjadi saat ini. Tetapi kita mau belajar bahwa jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh dengan keadaan ini. Amin, saudara? Berat, iya, semua juga rasakan berat. Siapa yang bilang nggak berat? Jumlah negara yang kena saja sampai 216 negara, saudara. Bayangkan. Jadi kalau kita ada yang ngeluh berat ini, Mas, nggak cuma kita. Banyak merasakannya. Nah, jadi jangan sampai hal ini terjadi. Misalnya, mungkin gak terjadi seperti ini ya, dengan ular datang misalnya. Tapi hal lain bisa terjadi. Ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh, firman Tuhan katakan di sini seperti berkata-kata melawan Allah. 1 Korintus katanya seperti mencobai Tuhan. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi, saudara. Karena itu gak baik buat roh kita. Makanya ketika kita berpikir positif, ketika kita mengucap syukur di dalam segala hal, yang pertama poinnya adalah itu baik buat roh kita. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi secara gak sadar ketika kita bersyukur, kita sudah melakukan firman Tuhan, saudara. Kadang ada yang berpikir melakukan firman Tuhan itu berat. Ternyata dengan bersyukur saja kita melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatanku hari ini. Terima kasih Tuhan, misalnya meskipun hari ini dapatnya penghasilanku gak seberapa, tapi puji Tuhan bisa ketutup kebutuhan hari ini, ya kan? Tetap mengucap syukur. Secara gak langsung kita sudah melakukan firman Tuhan, saudara. Nah, terus poin yang kedua adalah mengucap syukur itu baik buat jiwa kita, saudara. Kemarin waktu saya persiapan ini, saya sempat berpikir begini, mungkin Tuhan seperti kasih sesuatu hal di pikiran saya. Mengucap syukur itu seperti sebuah kita ini, merubah sudut pandang kita, saudara. Misalnya setiap hari kita misalnya melihat gitar ini, misalnya satu contoh, kita melihat seperti ini aja misalnya. Terus satu ketika kita bisa melihat dari sudut yang lain, ya. Merubah sudut pandang kita. Ada sebuah ilustrasi. Nah, ini ilustrasi, saudara. Ilustrasi yang saya bikin sendiri. Jadi ada suami istri yang merasa, istrinya pertama, Pak, kita lemari kita kurang lemari baju, gitu kan? Karena udah sempit, gitu kan? Akhirnya suami punya rencana, udah ayo kita cari lemari, daripada beli baru yang kayu muda mah, gitu kan? Ayo kita cari ini aja deh di tempat barang antik. Nanti di sana ada kayu jati tua, lemari dengan kayu jati tua misalnya.
Pergilah ini suami istri ke tempat barang antik. Dapat akhirnya, mereka tertarik. Mereka tanya, Pak, ini lemari berapa? Ini lemari, wah bagus banget Bu, sebenarnya jatinya tua banget, modelnya juga cakep banget. Ya modelnya ya udah mirip-mirip Van der Poel lah misalnya, keren banget ini Bu, gitu kan. Harganya berapa? Harganya saya kasih murah deh, saya balik modal saja deh, penting. Tapi Ibu harus ngerapiin dulu, Bapak harus ngerapiin dulu. Ini perlu sedikit diamplas, dipelitur lagi, cakep. Dan ada satu juga laci di dalamnya agak macet, gitu kan. Bapak tinggal rapiin sedikit, dipelitur, udah cakep, hasilnya bagus. Saya balik modal aja deh, 5 juta saja Bu, Pak, balik modal saja. Akhirnya tertarik ini pasangan ini. Kenapa? Karena kok modelnya cakep, jati tua semua, utuh gitu kan. Cuman perlu dipelitur ulang sama lacinya macet. Akhirnya jadi dibayar, diantar ke rumah. Ketika suami itu coba-coba benerin, buka lacinya yang macet tadi, agak dipaksa. Di dalamnya ada perhiasan, saudara. Di dalam lemari tua tadi ada kotak perhiasan dan banyak sekali emas di situ. Banyak sekali ada emas di situ. Mereka senang luar biasa. Mama lihat mah ada emas di lemari kita, gitu kan. Kejadian ini bisa terjadi, saudara, karena orang-orang zaman dulu biasa naruh perhiasan di laci seperti itu, gitu kan. Senang banget ini, wah ini rezeki kita nih. Akhirnya mereka punya timbangan seadanya, ya kan, timbangan tepung lah misalnya, dicoba ditimbang, beratnya 1 on lebih Pak, 100 gram lebih. Dengan kalkulasi, wah luar biasa ini, wah gede nih nilainya gitu. Akhirnya mereka langsung bungkus itu, mereka mau bawa ke toko emas, katakanlah bawa ke Pondok Labu. Sampai ke Pondok Labu, ke depan toko emas, mau dikeluarin, emasnya jatuh, saudara, gak ada. Wah, panik, istrinya panik, karena yang pegang tadi istrinya. Di mana Pak? Gak tahu Pak, kok jatuh ya Pak? Langsung istrinya nangis, karena dalam pikirannya, emas segini banyaknya gitu kan, 1 on lebih, nilainya tinggi sekali ini. Nangis akhirnya udah bawa suami pulang. Apa sih nangis gitu kan? Wah, kita kan mau dapat duit 100 juta lebih ini, gitu kan saya. Istrinya nangis dengan luar biasa karena di dalam pikirannya, waduh, Pak, kita rugi besar Pak, duit yang begitu gede hilang begitu saja Pak. Suaminya kata ke istrinya, kita rugi apaan? Kita beli lemari, dapat lemari, kita ada emas tadi, terus akhirnya gak jadi, ya memang bukan rezeki kita, ya kan, jatuh. Ya kita sebenarnya gak rugi, kita modal 5 juta dapat lemari udah gitu kan. Jadi dua orang ini cara berpikirnya berbeda, sudut pandangnya berbeda, ya kan? Istrinya ngelihat kerugiannya, wah rugi besar kita Pak. Suaminya katakan kita gak rugi, kita modal 5 juta dapat lemari bagus, ya kan? Ya kalau tadi hilang ya emang berarti gak jadi, kita dapat rezeki gede gitu kan. Tapi kita gak rugi. Nah, jadi ketika suami katakan tadi, apakah terus langsung balik emas tadi? Enggak, saudara. Tetapi dengan cara pandang dia bisa berpikir positif, dia enggak, orang Jawa katakan kemerungsung gitu loh. Ya udah mah, orang kita modal 5 juta dapat lemari, ya udah, enggak jadi dapat emas, ya udah gitu kan. Tetapi kalau pikiran kita seperti wanita tadi, istrinya tadi, akan kemerungsung pikiran kita. Aduh, mau dapat duit gede, mau bisa beli mobil ini, agak jadi. Jadi berpikir positif baik buat jiwa kita, saudara. Jadi ternyata seperti itu, berpikir positif baik buat jiwa kita, karena pikiran kita jadi lebih, ibarat kata gimana ya, orang Jawa bilang itu lebih pasrah, rimo. Jadi gak terlalu banyak beban gitu loh. Dan ini luar biasa sekali. Mengucap syukur saja, hal yang dilihat orang sepele ternyata bisa membuat kesehatan jiwa kita, kesehatan pikiran kita, saudara. Jadi jangan lagi anggap sepele untuk mengucap syukur. Amin, saudara. Amin.
Selalu mulai dari bangun pagi mengucap syukur, kita bisa tidur, ya kan? Sepanjang malam Tuhan bangunkan dengan kesehatan, kekuatan yang baru, ya kan? Terus kita hari-hari malam kita mau tidur, kita juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini, ya kan? Gak ada habisnya kalau kita ibarat kata mau mengucap syukur, itu gak ada habisnya buat kesehatan kita, napas yang kita punya, kita bisa bergerak leluasa, itu dan juga berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa ngomong seperti gak ada kendala, ini juga puji Tuhan. Ya satu contoh, kita sakit gigi saja, kita sudah udah ngomong susah, kita makan susah, udah ngapa-ngapain susah misalnya. Jadi ketika kita rasakan apa yang kita rasakan saat ini, mari kita mau belajar mengucap syukur. Karena poin pertama itu baik buat roh kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kita sudah melakukan firman Tuhan. Dan poin yang kedua, itu baik buat jiwa kita, buat pikiran kita, ya kan? Gak kemerungsung, gak berat pikiran kita, jalani semuanya jadi santai. Dan ini juga luar biasa, saudara. Kenapa saya bilang luar biasa? Satu contoh begini, negara-negara di luar sudah begitu banyak yang masuk dalam resesi. Pakar ekonomi juga katakan sebenarnya kita juga sudah masuk karena udah minus, dan kedepannya diprediksi bahkan minus lagi gitu kan. Tapi yang luar biasa gini, mereka yang lebih duluan dibanding kita. Mereka negara-negara maju secara ekonomi kuat, resesi lebih duluan daripada kita. Ternyata salah satu penyebabnya rakyat bangsa kita ini, ekonomi kecil di bangsa ini bergerak dengan luar biasa. Mereka cuma ngandelin ekspor misalnya, negara-negara seperti Korea Selatan misalnya, ekspornya kan luar biasa sekali. Sedangkan kita ya ekspor, tapi yang di dalam, yang ekonomi kecil juga bergerak luar biasa. Ibarat kata bisa jatuh, tapi gampang bangkit lagi, saudara. Beda dengan perusahaan besar, ketika sudah jatuh, bangkit itu susah sekali. Tetapi ketika kita misalnya, ketika saya contoh misalnya Bang Beni lah, punya usaha warung sembako misalnya, ketika ada masalah bisa turun, tapi beberapa waktu bisa bangkit lagi, ya kan? Tapi kalau perusahaan besar kadang-kadang lebih sulit, makanya kita bersyukur, oh iya. Jadi hal-hal seperti kecil seperti itu ternyata membuat bangsa kita cukup bisa bertahan, saudara. Makanya jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Tetap kita mengucap syukur buat segala hal, baik yang kecil, yang gede juga, semuanya kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu. Terus poin yang ketiga, mengucap syukur, berpikir positif itu ternyata terlebih lagi baik buat kesehatan tubuh kita. Ya kan? Kita mau lihat di Amsal 17, sering kita baca ini. Amsal 17 ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika kita berpikir positif, kita sering mengucap syukur, secara gak langsung pasti ada kebahagiaan lebih lagi buat kita. Ada kegembiraan lebih lagi buat kita. Jiwa kita sehat akhirnya berdampak juga ke tubuh kita, saudara. Jadi kalau saudara yang sering baca-baca artikel kesehatan, mungkin sering kan baca tentang hormon endorfin, ya kan? Jadi Tuhan itu luar biasa, saudara. Membentuk tubuh kita itu dengan luar biasa, mencetak tubuh kita dengan luar biasa. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada hormon yang berfungsi adalah untuk ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami stres, itu untuk ada pemulihannya, saudara. Ada hormon namanya hormon, orang dunia katakan, dunia medis katakan hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan salah satunya adalah hormon endorfin tadi. Jadi itu bisa seperti kalau di dalam dunia medis itu kayak morfin, saudara.
morfin itu dipakai ketika misalnya ya tadi untuk penenang, ketika lagi ada sesuatu hal yang berkaitan dengan medis gitu kan. Morfin memang nggak dijual bebas, tapi di dalam dunia kedokteran kesehatan dipakai seperti itu. Nah, endorfin itu seperti morfin tapi dari tubuh kita, bukan dari luar, tubuh kita sendiri, memberikan rasa tenang, memberikan pemulihan, dan itu Tuhan berikan buat kita, dan itu harus dipicu dengan sesuatu hal. Jadi kalau hormon kesehatan, hormon kebahagiaan tadi bisa dipicu dengan beberapa hal. Satu contoh dengan olahraga. Satu contoh dengan misalnya kalau makanan bisa makan coklat, ya kan, coklat dark coklat misalnya. Terus ada yang katakan cabai juga bisa, makan cabai yang pedas itu juga bisa memunculkan hormon itu. Makanya orang-orang dulu ternyata benar saudara, ketika kita misalnya lagi pilek, lagi flu, lagi meriang badan, aku pengen makan pedas ini gitu kan, biar cepat sehat. Ya kan? Ternyata benar. Ya kan, kalau kita dulu kan gitu kan, misalnya lagi meriang badan, cari bakso, atau misalnya kita gak bisa keluar di rumah bikin sambal korek, sambal bawang misalnya dibikin yang pedes gitu kan. Dan itu bisa buat pemulihan benar ternyata gitu. Bisa memunculkan hormon tadi. Nah, dan yang lebih mudah lagi adalah mengucap syukur, berpikir positif, itu bisa memunculkan hormon itu saudara. Jadi gak perlu banyak keluar biaya, kita mengucap syukur, kita berpikir positif, hormon itu akan keluar, diproduksi, kita jadi lebih sehat, tubuh kita lebih sehat, saudara. Dan ini firman Tuhan sudah dicatat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebelum dunia medis ketahui hal itu, hormon kebahagiaan tadi, Alkitab sudah mencatat bahwa hati yang gembira adalah obat. Makanya banyak sekali kasus-kasus orang misalnya sudah divonis misalnya kanker stadium akhir misalnya. Tapi dengan berpikir positif terus, dengan mengucap syukur, kankernya bisa stadiumnya mulai turun. Beberapa waktu yang lalu juga di grup Perville ada di share satu hal saudara, satu cerita begini. Ada ibu-ibu yang sudah lanjut usianya, ginjalnya sudah merusak saudara, sudah mulai nggak berfungsi lah, sudah 3% gitu. Karena ibu-ibu ini bisa dibilang orang kaya, cari pendonor ginjal. Nah, akhirnya dapat pendonor ginjal. Ibu-ibu yang masih muda, nah, akhirnya ada dipersiapkan, udah ditaruh di satu ruangan, karena besok pagi udah persiapan buat operasi, gitu kan. Tapi sebelum berjalannya operasi, ibu-ibu yang sakit tadi datengin ibu-ibu yang sehat tadi yang mau mendonorkan ginjalnya tadi. Ibu-ibu yang pendonor tadi nangis ternyata. Sebelum operasi itu nangis, sesembuhkan itu nangis. Ditanya sama ibu-ibu yang sakit tadi, ada apa bu? Gitu. Saya sebenarnya mau donor ginjal ini terpaksa bu, gitu kan. Suami saya sudah nggak ada, anak saya kalau nggak salah 3, gitu kan. Saya perlu biaya buat anak-anak saya, jadi saya donorkan ginjal saya, dapat duit untuk biaya anak-anak saya, biaya sekolah kebutuhan kami lah, gitu. Oh begitu gitu kan. Akhirnya ibu-ibu yang sakit tadi katakan begini, udah bu gini aja, kita gak jadi operasi, ginjal ibu gak jadi diambil, duit yang sudah saya kasih ke ibu udah terima saja, ibu bisa pulang. Akhirnya benar saudara, gak jadi dilakukan operasi, dua-duanya pulang. Berjalannya waktu, yang sakit tadi ternyata makin tambah sehat saudara. Yang sakit tadi ternyata malah tambah sehat. Padahal sebelumnya sudah dikatakan wah harus di transplantasi ginjal karena fungsinya sudah sangat-sangat rendah sekali, tinggal berapa persen saja. Tapi setelah kejadian itu berhari-hari berjalan waktu berikutnya akhirnya semakin sehat. Dan ternyata hal ini ilmu kedokteran pun juga mengakui bahwa ada istilahnya
quantum healing. Jadi ketika kita seperti Ibu tadi katakan pasrah, ketika kita udah ikhlas, terus disertai dengan mengucap syukur, ditambah lagi berbuat baik, kita seperti tadi memberikan uangnya buat Ibu tadi, itu secara nggak langsung seperti ada kesembuhan perlahan-lahan buat tubuh kita, saudara. Quantum healing di dalam bidang kedokteran, meskipun belum bisa dijelaskan secara detail, tapi itu beberapa kali terjadi. Makanya mari mengucap syukur, berpikir positif, ternyata manfaatnya luar biasa buat tubuh kita, luar biasa. Kita bisa bayangkan ginjal itu kan, kalau kita misalnya pernah dengar misalnya ada orang yang dengan ginjal yang sudah mulai nggak berfungsi, yang misalnya awalnya 6 bulan sekali misalnya harus cuci darah misalnya, semakin lama semakin jeda waktunya semakin pendek. Jadi misalnya jadi 5 bulan sekali, jadi 4 bulan sekali, karena ginjalnya semakin parah. Akhirnya jadi 1 bulan sekali, 2 minggu sekali. Nah, tapi seperti ibu-ibu tadi yang harusnya sudah ganti ginjal dan gak jadi, justru makin hari makin sehat. Kenapa? Karena ada mengucap syukur, berbuat baik lebih lagi. Di dalam dunia kedokteran dikatakan quantum healing. Mari, jadi ternyata mengucap syukur, berpikir positif, manfaatnya begitu banyak. Yang pertama apa tadi, saudara? Baik buat roh kita, kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua, baik buat jiwa kita, pikiran kita, jiwa kita jadi gak kemerungsung, gak banyak beban. Orang kalau gak banyak pikiran, gak banyak beban, pasti ibarat kata lebih sehat dibanding yang lain, ya kan? Mungkin saudara bisa bandingkan satu contoh misalnya, Bapak Gembala kita misalnya dalam usianya segini masih terlihat sehat. Kalau dibandingkan misalnya teman-teman seusianya dulu misalnya, mungkin heran, yang teman-teman seusianya sudah ada yang nggak bisa jalan, udah kurus kering misalnya. Kenapa? Karena tadi benar-benar berdampak sekali, pikiran itu berdampak sekali. Ketika banyak pikiran, banyak beban, akhirnya ya tadi ke masalah kesehatan tubuhnya. Jadi mengucap syukur, berpikir positif ternyata baik buat kesehatan tubuh kita juga. Ya kan? Itu menghasilkan hormon kebahagiaan, hormon endorfin tadi. Jadi jangan berhenti kita mengucap syukur, meskipun buat ibu-ibu misalnya, suami pulang bawa hasilnya, secara hitung-hitungan gak cukup ini buat hari ini misalnya, tetap terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, pulang masih bawa hasil, ya kan, masih bersyukur. Meskipun hitung-hitungan kita kurang, ya kita tetap bersyukur, kita sangat Tuhan, tolong Tuhan biar hasil yang segini cukup buat semuanya, cukup buat kebutuhan hari ini misalnya. Ya kalau gak bisa semuanya mungkin ternyata ada 1, 2 ini bisa dipending besok-besok misalnya, ya kan? Jadi banyak kita harus mengucap syukur. Saudara mungkin sering dilihat di media-media sosial, ada satu kata-kata bijak dalam bahasa Inggris yang kita kalau terjemahkan bahasa Indonesia ini. Dunia memberikan 100 alasan untuk kita menangis, bersedih, mengeluh, bersungut-sungut. Tetapi Tuhan memberikan kita ribuan alasan untuk tersenyum. Jadi banyak alasan sebenarnya kita bisa mengeluh, kok begini ya. Tetapi sebenarnya lebih banyak lagi alasan untuk kita bersyukur, tersenyum, bersukacita. Seperti kalau kita buka lagi di dalam 1 Tesalonika tadi, ayat yang ke-16, ayat yang di atasnya dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya kan? Jadi apapun yang terjadi saat ini dan kita nggak tahu ke depannya, tapi kita mau tetap bersyukur. Ya kan? Kita tetap mau mengucap syukur, kita tetap mau berpikir positif. Ingat, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, saudara. Dunia ini sudah cukup berat, jangan diisi lagi dengan kita berpikir, diisi dengan hal-hal yang berat tadi, ya kan? Makanya saya juga menghimbau kalau kita misalnya di grup jemaat, ya kan, bagikan hal-hal yang positif, ya kan? Bagikan hal yang positif apa? Ya baik firman Tuhan, seperti Pak Yakob yang sering share firman Tuhan misalnya. Bagikan hal-hal yang positif.
Jangan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan, ya kan? Hal yang menakutkan nggak perlu di-share di grup jemaat. Kita di luar saja udah banyak lagi berita-berita yang menakutkan gitu kan. Nah, jadi share hal-hal yang positif. Itu yang akan membangun iman kita, saudara. Ya kan? Nah, karena kalau kita isi dengan sesuatu yang negatif, ketakutan, akhirnya muncul ketakutan berlebih. Bahkan di dalam Ayub katakan ada firman Tuhan, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Ya kan? Seringkali terjadi demikian, ketakutan berlebih, akhirnya yang sebenarnya nggak terjadi bisa terjadi. Satu contoh misalnya begini, kita habis keluar rumah misalnya, ya karena sebuah keperluan yang mendesak misalnya, ya kan? Kalau keperluan mendesak kan kita nggak bisa tinggalkan, kita harus keluar rumah, ya kan? Terus ketika kita keluar rumah ternyata tadi kita ngelewatin kerumunan orang. Akhirnya kita pulang itu udah was-was takut, aduh gimana ini. Terus di rumah tiba-tiba ada batu kecil. Aduh jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan. Terus mulai agak sesak napasnya. Jangan-jangan dari tempat tadi ya. Nah saudara, secara psikologis, kedokteran, ketakutan kita bisa memunculkan hal itu, saudara. Yang kita sebenarnya sehat, karena pikiran-pikiran takut tadi mulai batuk-batuk, padahal batuk biasa, gitu kan, bukan karena COVID, gitu kan. Ya. Akhirnya mulai muncul sesak misalnya, sebenarnya bukan COVID, tapi karena ketakutan tadi, akhirnya seperti terprogram, ketakutan ini, sakit biasa, akhirnya kita seperti kayak kena COVID, gitu kan. Nah, makanya jangan kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Jangan kita isi dengan hal-hal yang menakutkan. Isi dengan hal-hal yang positif. Amin, saudara? Amin. Baik. Ayat yang terakhir di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini ayat yang terakhir. Mari setelah kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama, saudara. Sebelum kita akhiri ibadah pagi ini. Filipi 4 ayat ke-8. Kita ketemu semua. Kita tunggu dulu, kita semua ketemu. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita mewakili ibadah kita. Mari kita naikkan sebuah lagu penjemahan katakan berkat kemurahan-Mu. Mari pemain musik sedang ke depan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau berikan buat setiap kami ya Bapa pagi hari ini, baik yang di gereja, baik juga yang di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kami kembali ya Bapa, betapa pentingnya mengucap syukur di dalam segala hal ya Bapa. Ampuni kami Bapa, mungkin selama ini kami menganggap itu hal yang sepele ya Bapa. Kami menganggap itu hal yang biasa saja Tuhan. Tapi ternyata begitu luar biasa ya Bapa. Dengan kami mengucap syukur, dengan kami senantiasa berpikir positif dan mengucap syukur terus ya Bapa, ternyata kami sudah melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami sudah melakukan firman-Mu ya Bapa. Dengan kami berpikir positif dan senantiasa mengucap syukur juga itu baik buat jiwa kami, pikiran kami Tuhan. Dengan kami berpikir positif dan mengucap syukur itu juga ternyata baik buat kesehatan kami ya Bapa, buat tubuh kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mampukan kami lebih lagi Tuhan untuk berpikir positif, mengucap syukur di dalam segala hal ya Bapa. Banyak hal bisa terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Hal yang pahit mungkin, hal yang berat mungkin, hal yang susah mungkin. Tapi kami mau berpikir positif ya Bapa, bahwa ada rencana yang luar biasa Engkau mau kerjakan buat kami. Dan kami mau mengucap syukur buat semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata Tuhan, tapi biar Roh Kudus berkarya lebih lagi buat setiap kami, memampukan kami ya Bapa untuk berpikir positif, mengucap syukur di dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami sampai selesainya dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin. Baik, kita saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini saudara, untuk selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Amin. Saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan untuk jam-jam ibadah kita. Di hari Rabu jam 7 malam ada ibadah doa di gereja. Untuk hari Sabtu ada ibadah WBI di gereja jam 9 pagi. Dan jam 7 malam ada ibadah pemuda remaja yang dilakukan secara online. Kita juga akan melakukan ibadah raya di hari Minggu jam 7 pagi seperti saat ini, dilakukan baik secara offline maupun online. Dan diingatkan juga bagi seluruh jemaat GBI Terdharma, kalau minggu depan adalah minggu pertama, maka akan diadakan perjamuan kudus. Bagi para jemaat yang ingin melakukan ibadah di rumah bisa mengambil roti dan anggur di gereja. Dan juga menghimbau bagi seluruh jemaat GBI Terdharma untuk menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dalam aktivitas sehari-hari. Kita juga akan terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, untuk gereja Tuhan di Indonesia, untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan kesehatan. Kita juga akan terus berdoa. Kita akan juga dukung doa untuk Ibu yang Andreas yang menjalani operasi, dan untuk persembahan pagi hari ini. Mungkin ada pengen tambahan? Baik. Jika tidak ada, kita akan masuk dalam doa. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak. Kami telah menerima firman Tuhan, kami telah memuji nama-Mu ya Bapak. Kalau firman pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami Tuhan, untuk selalu mengucap syukur Tuhan dalam setiap keadaan kami Bapak, untuk dalam segala hal hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biar firman pagi hari ini Tuhan menguatkan setiap kami ya Yesus. Kau juga berkati Tuhan untuk pelayan Tuhan, untuk Bapak Agus Sugianto Bapak, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan di dalam Bapak. Biar setiap Tuhan kemanapun dia pergi Tuhan boleh memberitakan firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu boleh dinyatakan Tuhan oleh anak-Mu ya Bapak.
Kau berkati dalam setiap kehidupannya Tuhan, keluarganya Tuhan, pekerjaannya Bapa. Segala Tuhan hal-hal yang dirindukan Tuhan Kau boleh jawab Tuhan. Biar kemanapun Tuhan dia pergi Tuhan, dia boleh jadi saksi Tuhan. Engkau boleh pakai dia Tuhan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini ya Yesus. Kami ucap syukur Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan Tuhan, untuk pemimpin kami Bapak, untuk presiden kami Tuhan, untuk gubernur kami Tuhan, seluruh pemerintahan Tuhan yang ada Bapak, seluruh kementerian Tuhan yang ada. Kau yang berkati Tuhan, agar Tuhan dapat memimpin bangsa kami Tuhan dengan bijaksana Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar kebenaran Tuhan boleh ada Tuhan di bangsa kami ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan, untuk kesejahteraannya Bapak. Kau berikan kesejahteraan lebih lagi Tuhan. Engkau perbaiki Tuhan setiap perekonomian Tuhan untuk lebih baik lagi Tuhan. Boleh mensejahterakan Tuhan bangsa Indonesia Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan, jauhkan Tuhan dari kriminalitas Tuhan, jauhkan Tuhan dari hal-hal yang jahat ya Bapak. Oh Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan pemulihan boleh ada Tuhan di bangsa kami Tuhan. Kau boleh berikan pemulihan Tuhan bagi setiap bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Yesus. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami juga memserahkan Tuhan untuk seluruh Tuhan tenaga medis Tuhan yang bekerja Tuhan untuk menangani COVID Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan, untuk dokter Tuhan, untuk perawat Tuhan, petugas kebersihan apapun Tuhan yang bekerja Tuhan di rumah sakit Tuhan, di setiap tempat-tempat kesehatan Tuhan. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melindungi setiap mereka Tuhan, biar mereka boleh Tuhan memberikan pelayanan kesehatan Tuhan, tapi mereka boleh tetap sehat Tuhan di dalam nama Yesus. Kau berkati Bapak, dan kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan, biar Tuhan Kau yang lindungi Tuhan setiap kami Bapak, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari virus-virus yang baik Bapak, dari virus yang jahat Tuhan, biar segala penyakit sampar Tuhan dan menjangkit Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bebaskan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan Tuhan. Oh Yesus, kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan, biar Engkau yang menaungi setiap kami, Engkau yang melindungi ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh gereja di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, yang saat ini Tuhan mungkin beribadah Tuhan, baik secara online, offline Tuhan, apapun yang media yang kami gunakan Tuhan, biar nama-Mu Tuhan terus diserukan, biar nama-Mu Tuhan selalu ditinggikan Tuhan, biar Engkau menjawab Tuhan setiap kerinduan kami yang haus Tuhan akan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan seluruh gereja di Indonesia Tuhan. Mungkin saat ini kami terbatas Tuhan melakukan ibadah Tuhan, mungkin saat ini kami mengalami kesulitan Tuhan, namun Tuhan kami biar selalu Tuhan rindu Tuhan akan Engkau ya Bapa. Engkau yang berkati ya Yesus, segala media yang digunakan Tuhan untuk penyebaran firman-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, kami terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Mungkin saat ini Tuhan kami mengalami kelemahan fisik Tuhan, kami sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kekuatan ya Bapak. Tuhan pagi hari ini Tuhan kami mau bersatu Tuhan dalam doa Tuhan, kami mau dukung Tuhan jemaat kami Tuhan, untuk Ibu Yakub Andreas di dalam tangan-Mu Bapak kami serahkan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan Ibu kami telah ingin mengalami operasi Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang berkati Tuhan setiap dokter-dokter ya Tuhan, setiap perawat ya Tuhan, setiap alat-alat kesehatan yang digunakan Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberikan pertolongan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan Tuhan setiap sel-sel mungkin yang rusak saat ini Tuhan, mungkin setiap urat-urat Tuhan yang gak benar, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang berkarya Tuhan, oleh anak-Mu Tuhan, kesembuhan pagi hari ini boleh terjadi Tuhan, pemulihan boleh terjadi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Ibu Yakub boleh menjadi kesaksian Tuhan yang hidup bagimu ya Yesus, bahwa Allah yang menyembuhkan setiap kami ya Bapa. Oh Yesus, Engkau berkati keluarganya Bapa, berikan pengharapan yang penuh Tuhan terhadap Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Ibu Yakub Andreas Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan Bapak. Engkau juga memberkati Tuhan segenap keluarganya Bapak, agar selalu Tuhan berpengharapan penuh terhadap Engkau Tuhan. Engkau jagai Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Di saat ini Tuhan mereka harus bolak-balik ke rumah sakit Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan, Engkau yang jagai Bapak. Oh ya Yesus, terima kasih Bapak.
Dan kami juga berdoa Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pagi hari ini Tuhan mungkin mengalami kelemahan fisik Tuhan, yang mungkin pagi hari ini masih sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami beroleh kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beroleh Tuhan kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan mukjizat-Mu Tuhan masih terjadi Tuhan sampai hari ini Tuhan bagi kami Tuhan, bagi keluarga kami. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mungkin pagi hari ini Tuhan mengalami problematika Tuhan di dalam keluarganya Bapak, dalam problematika keuangan Tuhan, mungkin pekerjaan Tuhan, apapun Tuhan yang jadi beban masalah mereka Tuhan, kami mau taruh di bawah kaki-Mu Bapak, biar Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami Tuhan, Engkau yang berperang bagi setiap kami Bapak, dan kami percaya Tuhan di dalam-Mu Tuhan kami beroleh kemenangan, di dalam-Mu Tuhan kami beroleh jawaban Tuhan, kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut Tuhan, kami akan mengucap syukur Tuhan buat setiap karya-Mu bagi setiap kami Bapak, dan kami percaya kalau sumber jawaban kami, Engkau lah jalan keluar setiap kami Bapak. Oh haleluya. Kami memberkati setiap jemaat kami ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi aktivitas jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, mungkin kami yang mahasiswa Tuhan, kami sekolah Tuhan, kami pelajar di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami belajar online Tuhan, mungkin itu menjadi kesulitan bagi setiap kami, tapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan kami tetap boleh belajar dengan baik Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami boleh tetap semangat ya Bapak. Kami gak mau melihat keterbatasan Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan kami boleh menjadi kepala Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini bekerja Bapak di berbagai sektor Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang melindungi setiap aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Kami boleh bekerja Tuhan dengan aman Tuhan, kami boleh sehat Bapak. Kau yang jaga setiap kami Bapak, dan kami juga Tuhan, mungkin kami ibu rumah tangga Tuhan, kami yang wira swasta Tuhan, Kau berkati Tuhan, biar Kau yang naungi Tuhan setiap keluarga kami Bapak. Kau yang berkati Tuhan setiap keluarga GBI di dalam Tuhan, di dalam tangan Bapak kami serahkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang mungkin ibu ini Tuhan boleh berulang tahun Tuhan, untuk Bapak Widodo Tuhan, untuk dari Ibu Ratu Tuhan. Oh Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk umur yang baru, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan bagi Bapak dan Ibu terkasih kami Bapak. Kami percaya Tuhan umur yang baru Tuhan, Engkau memberikan berkat yang baru Tuhan, Engkau memberikan kasih-Mu Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, untuk Bapak Widodo Tuhan dan Ibu Ratna Bapak. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan, biar kemanapun Tuhan Bapak dan Ibu ini boleh jadi saksi-Mu Tuhan, boleh bawa kebenaran-Mu Bapak bagi setiap keluarganya Tuhan, bagi rekan kerjaannya Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk umur yang baru Tuhan, dan kami juga ucap syukur Tuhan mungkin ada jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan, tapi tidak tertulis Tuhan, kami serahkan Bapak. Terima kasih ya Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan kami Tuhan yang telah membawakan persembahan pagi hari ini Tuhan, baik persembahan ucapan syukur Tuhan terpuluhan di dalam tangan Bapak. Mengucap syukur Tuhan setiap berkat-Mu Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang melimpah bagi setiap kami Tuhan. Mungkin yang kami kembalikan gak ada apa-apanya Tuhan, tapi Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat-Mu yang Kau berikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kalau kami Tuhan yang boleh datang bersama ke gereja Tuhan, maupun jemaat-Mu yang di rumah Tuhan, masih boleh Tuhan menaikkan pujian bagi-Mu, masih boleh Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kami pagi hari ini Tuhan, dan berkat-Mu Tuhan untuk kami pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak. Dan saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya udah untuk berdiri. Kita akan naikkan doa Bapak kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk telah hadir dari awal ibadah kami, telah berkati kami, memberikan sukacita di dalam segala kehidupan kami. Sebentar kami akan bisa satu sama lain Bapa, tolong selalu sertai, tuntun langkah kami sepanjang perjalanan hidup kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu. Oleh karena saudara sekalian, mari kita tadahkan tangan kita, Tuhan berkenan memberkati kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita, terimalah oleh-Mu berkat dan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus dari saat ini sudah sampai Maranatha. Yesus datang kembali
membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan, Amin. Bapa